Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video yang lalu kita berbicara akan bagaimana cara kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya sampaikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ilmu ini tidak bisa kalau tidak diamalkan. Tidak akan terasa, tidak akan kita ketahui kenikmatannya kalau tidak kita amalkan. Ibaratnya kita tahu makanan itu enak, kita tahu makanan itu nikmat, kita tahu makanan itu lezat, tapi tidak kita cicipi, maka jelas kita tidak akan tahu bagaimana rasa nikmatnya. Kita tidak akan tahu bagaimana rasa enaknya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita ini, kalau cuma ditonton, tidak diamalkan, maka kita tidak akan tahu bagaimana kebenaran dan kenikmatan di dalam mengamalkan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka hari ini kita berbicara tentang sholat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu naiknya seorang hamba. Apa maknanya? Sholat itu pertemuan seorang hamba dengan Allah. Bukan berarti ruh kita melayang lantas ke langit yang ketujuh, ke sana, ke arah sana. Tidak. Karena Allah itu tidak di mana-mana, artinya tidak butuh kepada tempat. Insya Allah di kajian nanti akan kita bahas tentang sifat-sifat 20 agar paham betul kita, lurus akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kajian kita ini baru dasar, baru permulaan. Belum lagi masuk kepada ma'rifat, baru syariat, thariqah dan hakikat. Dan insyaallah nanti akan kita pelajari sampai kepada ma'rifatullah. Ini ada sebuah kitab yang ditulis oleh Haji Sulaiman Taruk bin Haji Taruk. Ditulis tahun 1979. Ini nanti kita kaji sampai kepada ma'rifatullah. Ini baru awal, ini baru pondasinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan agar sholat kita itu betul-betul mi'raj, artinya tersambung, terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tumakninah. Kecil masalah ini sebenarnya, tapi membuat ibadah kita tidak dipandang oleh Allah. Membuat ibadah kita tidak dapat merubah kita. Membuat sholat kita tidak ada manfaatnya bagi kita. Coba hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang yang melakukan sholat, tetapi dia masih mau korupsi, dia masih mau mencuri, hatinya masih sombong, hatinya masih dengki. Dia masih merasa lebih baik daripada orang lain. Dia merasa lebih alim, lebih tahu, lebih paham daripada orang lain. Padahal dia mengerjakan sholat. Padahal salah satu fungsi sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu menjauhkan kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu membentengi kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Artinya, kalau benar sholat kita, maka hati kita akan dipalingkan oleh Allah daripada berbuat-berbuat yang dilarang oleh agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tumakninahnya. Apa itu tumakninah? Ketenangan di dalam sholat.
Ini ada kadang-kadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dia sholat, belum lagi sempurna rukuknya. Belum sempurna rukuknya, sudah dia baca Subhana Rabbiyal Azim. Bahkan ada tak sempurna rukuknya. Padahal secara fikihnya, makanya kajian ini, tauhid itu, makrifat itu tidak bisa lepas daripada syariat. Harus lurus. Dari mulai kepala sampai ke belakang ini lurus. Datar dia. Belum lagi sempurna rukuknya, dia sudah baca Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamidah. Belum lagi sempurna berdirinya, dia sudah baca Rabbana lakal hamdu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aswa'un nas sariqatal ladzi yasriqu min salatih. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min as-salat? Qala la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha. Sejahat-jahat mencuri adalah yang mencuri dari sholatnya, kata Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Belum lagi lurus. Belum lagi datar. Dia sudah baca Subhana Rabbiyal Azim. Padahal ini merupakan tumakninah, ketenangan di dalam sholat. Ini yang harus kita perhatikan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada pemuda yang sholat, ketika itu Rasulullah datang. Setelah pemuda ini sholat, kata Rasulullah, "Fulan, irji' fasalli, fa innaka lam tusalli." Kembalilah, ulangi sholatmu. Sesungguhnya engkau belum sholat. Diulangi oleh pemuda ini. Bahkan sampai 3 kali pemuda ini sholat. Fa innaka lam tusalli, kata Rasulullah. Sesungguhnya engkau belum sholat. Karena kenapa? Tidak ada tumakninahnya, tidak ada ketenangannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus sempurna dulu ruku kita. Baru baca Subhana Rabbiyal Azim. Sempurna sujud kita, baru baca Subhana Rabbiyal A'la. Dalam hadis lain kata Rasulullah, la yanzurullaha azza wa jalla ila salati abadi la yuqimu fiha sulbuhu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak akan memandang, Allah tidak akan melihat salat seorang hamba yang tidak menegakkan tulang punggungnya di antara ruku dan sujudnya. Belum lagi tegak, belum lagi lurus dari balik daripada ruku ini, dia sudah baca Rabbana lakal hamdu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita perhatikan yang pertama sekali adalah tumakninahnya. Yang kedua, yang harus kita perhatikan di dalam sholat kita, agar tersambung jiwa kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar sholat itu betul-betul mi'raj, pertemuan dengan Allah, cara membaca bacaan sholat. Bagaimana cara membaca bacaan sholat? Harus terdengar oleh telinga kita sendiri, mulai daripada takbirnya sampai kepada salam. Allah sudah ajarkan kepada kita melalui ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 110. Apa kata Allah? Wala tajahar bis-salatika wala tukhaffit biha wabtagi baina dzalika sabila. Jangan engkau kuatkan bacaan salatmu, kemudian jangan engkau hilangkan. Maka tidak boleh bacaan salat itu cuma dalam hati. Oh, kajian saya kan sudah makrifat, kajian saya kan sudah hakikat. Cukup hati ke hati saja kepada Allah, jiwa saja kepada Allah. Tidak bisa. Kita tidak terlepas daripada syariat. Wala tajahar bi sholatika wala tukhaffit biha wabtagi baina dzalika sabila. Jangan engkau kuatkan, jangan engkau hilangkan bacaan salatmu, tapi ambil di antara keduanya, antara kuat dengan antara menghilangkan. Berarti sepakat para imam kita, harus terdengar oleh telinga kita sendiri, mulai daripada salam, mulai daripada takbir sampai kepada salam.
dengan ukuran telinganya telinga sehat, bukan telinga yang peka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan di dalam sholat kita, bacalah bacaan sholat itu dengan lambat. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Coba kita renungkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah berikan waktu kepada kita 24 jam, satu hari satu malam. Kemudian diwajibkan sholat kepada kita 5 kali sehari semalam. Berapa lama sholat subuh kita? Berapa lama sholat zuhur kita? Ada kadang-kadang saudara-saudara kita sholat tak sampai 5 menit. Sholat zuhur sudah tuntas. Ibarat mobil ini sholatnya sholat travel, sholat kilat. Padahal di dalam sholat itu hanya 2. Mulai daripada takbirnya kita sampai kepada salamnya cuma 2 di dalam sholat. Apa yang 2 tersebut? 1, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji, kita mengagungkan, kita membesarkan Allah. Yang kedua, kita memohon, meminta kepada Allah. Contoh, kita takbir, kita memuji Allah. Kita mengakui, mengagungkan, membesarkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita memuji. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita memuji. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita memuji. Rabbi ghafirli warhamni. Kita meminta kepada Allah. Maka di dalam sholat itu cuma 2. 1, memuji kepada Allah, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita meminta kepada Allah. Maka bacalah bacaan itu, pujilah Allah itu, mintalah kepada Allah dengan lambat. Jangan terburu-buru. Kemudian yang keempat, yang harus kita perhatikan di dalam sholat kita, agar sholat kita itu terasa nikmat. Ketika kita mulai daripada takbir sampai kepada salam, bacalah dengan perasaan kita. Lahirkan bacaan itu dengan jiwa kita. Karena jiwa inilah yang tersambung, terhubung kepada Allah. Ruh sebelum masuk ke dalam jasad inilah yang tersambung kepada Allah. Maka bacalah dengan jiwa, dengan rasa, dengan perasaan. Kita takbir. Kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah misalnya. Atau kita membaca bacaan rukuk misalnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Begitu juga ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dengan perasaan kita. Minta dengan jiwa kita. Tak hanya mulut saja, tak hanya lisan saja. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau ini kita terapkan di dalam sholat kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah sholat itu sangat nikmat. Demi Allah jiwa kita tersambung, terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi betul-betul ini kita terapkan di dalam sholat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini sudah kita terapkan, ini sudah kita jalani, insya Allah Allah akan bukakan, Allah akan berikan pemahaman kepada kita tentang ma'rifatullah, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Ada orang tahu ilmunya,
Tahu dia ilmunya, tapi dia tidak paham. Dia tidak merasakan, dia tidak mengalami. Ada orang tahu dengan ilmu ma'rifatullah, tapi dia tidak tahu, tidak merasakan, tidak mengalami. Sehingga cuma taunya saja, tidak ada pemahaman. Nah, begitu juga dengan sholat kita. Kalau cuma sekedar membaca lisan saja, tak kita jiwai, jangankan kita, anak kecil, anak umur 7 tahun, anak umur 10 tahun, anak SD, anak SMP juga bisa sholat. Hendaknya semakin tua kita, semakin berkualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah caranya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin. Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ruh kita melayang kemana-mana. Tidak. Tetapi mulai daripada takbir kita sampai kepada salam. Apa yang kita baca. Atau ketika kita memuji Allah. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita jiwai bacaan tersebut. Betul-betul lahir dari hati kita. Inilah yang dinamakan tersambung, terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah di kajian kita selanjutnya akan kita bahas tentang ruh terbagi kepada 2 pembahagian. Apa sebenarnya nama ruh itu? Insya Allah akan kita akan kita sampaikan di pertemuan kita yang akan datang. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kita bersama, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.